Rafael Struijk resmi bergabung dengan Brisbane Roar. Sang pemain disebut pindah secara permanen dari ADO Den Haag. Hal itu diketahui dari unggahan di situs resmi klub asalnya tersebut. Kedua klub telah mencapai kesepakatan perihal transfer pemain timnas Indonesia itu. Brisbane Roar dan ADO Den Haag sudah mencapai kesepakatan untuk transfer pemain berusia 21 tahun itu. Pemain timnas Indonesia itu akan melanjutkan karir di Australia. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rafael atas segala kerja kerasnya dalam beberapa musim terakhir dan mendoakan agar sukses di Brisbane, tulis ADO Den Haag. Kabar tersebut tentu mengejutkan, sebab Struijk dalam beberapa laga terakhir di Liga 2 Belanda 2024 sampai 2025 sudah mendapat tempat di skuad utama. Sementara Brisbane menyambut baik kedatangan pemain berdarah Jawa Tengah itu. Struijk akan berkostum oranye untuk musim 2024 sampai 2025. Liga Australia 2024 sampai 2025 sendiri baru akan bergulir pada Oktober 2024. Brisbane Roar bakal menghadapi Auckland FC di laga pertama, 19 Oktober mendatang. Patut dinanti apakah Struijk akan mendapat banyak menit bermain di Brisbane Roar atau tidak. Sebab hal tersebut sangat penting untuk perkembangan karirnya. Meijs Hilgers menceritakan kunjungannya ke Jakarta ke media Belanda. Meijs Hilgers berada di Jakarta saat kalender FIFA September 2024 beberapa hari yang lalu. Pemain Twente FC itu berada di Jakarta menjelang timnas Indonesia melawan Australia. Meijs Hilgers bersama Eliano Regenders berada di Jakarta untuk mengurusi proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Bahkan Meijs Hilgers dan Eliano Regenders sudah bergabung dan bertemu pemain-pemain timnas Indonesia lainnya. Beberapa hari ini sangat sibuk, saya berada di Indonesia selama 4 atau 5 hari untuk mengatur segalanya, ujar Meijs Hilgers. Lebih lanjut, Meijs Hilgers mengaku bangga mewakili timnas Indonesia. Saya sangat bangga mewakili negara sebesar ini, ujar pemain 23 tahun itu. Meijs Hilgers mengaku telah menetapkan tujuan untuk membela tim nasional. Setelah karirnya di Twente FC dianggap sudah stabil. Meijs Hilgers adalah produk Akademi Twente FC. Ia bergabung ke tim senior Twente FC pada Oktober 2020. Meijs menjadi salah satu pemain penting Twente FC sejak itu. Ia mendapatkan tempat utama dan menit bermain. Pemain berposisi sebagai bek tengah itu bahkan sudah membela Twente FC dalam 102 laga dengan 7.433 menit bermain. Meijs Hilgers juga mencatatkan 3 gol dan 1 assist. Pascal Struijk sudah lama diketahui punya darah keturunan Indonesia. Namun belakangan ini namanya kembali disebut bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal ini mencuat setelah sebuah podcast sepak bola Belanda, Voetbal Premier, membahas sejumlah pemain keturunan Indonesia yang berpeluang dinaturalisasi. Dalam podcast tersebut, host menyebutkan bahwa Pascal Struijk, pemain yang memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya, memenuhi syarat untuk membela timnas Garuda. Pascal Struijk sendiri belum mengungkapkan keinginannya untuk membela Indonesia. Namun jika ia berubah pikiran dan mau memperkuat timnas Indonesia, maka keputusan itu bisa membuat Shin Tae-yong kegirangan lantaran statistik Struijk yang memang mentereng. Sebagai informasi, saat ini Struijk bermain untuk tim kasta kedua Liga Inggris Leeds United. Ia merupakan jebolan tim U21 mereka sampai akhirnya promosi ke tim utama pada Januari 2020. Di musim 2024/2025, Struijk sudah bermain 5 kali di Championship sebagai starter dan selalu bermain penuh. Ia membawa Leeds menang 2 kali, imbang 2 kali, dan kalah sekali. Dari 5 pertandingan, Struijk mencatatkan 3 kali clean sheet dan kebobolan 4 kali. Struijk juga mampu mencetak 1 gol di laga pembuka Championship musim ini. Timnas Indonesia mendapatkan pujian besar dari laman resmi FIFA usai menahan imbang 2 raksasa Asia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi tim yang paling mengejutkan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjadi tim dengan ranking FIFA terendah tidak membuat timnas Indonesia ciut saat menghadapi Arab Saudi dan Australia.
Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 saat bermain tandang. Performa yang sama juga ditunjukkan saat laga kandang perdana lawan Australia. FIFA pun memuji setinggi langit Timnas Indonesia. Badan tertinggi sepak bola dunia tersebut memuji hasil tim asuhan Shin Tae-yong di 2 laga perdana. Meski di atas kertas dianggap sebagai tim terlemah di fase kualifikasi ini, Indonesia menjawab dengan hasil mengesankan di lapangan, tulis laman FIFA. Mereka sukses mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan melawan 2 tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia. Lanjutnya, FIFA memuji etos kerja dan semangat pantang menyerah skuad Timnas Indonesia. Tim Garuda dianggap mampu meredam permainan ofensif Arab Saudi dan Australia. FIFA juga melihat bahwa Timnas Indonesia ada di tren positif. FIFA juga tak memungkiri bahwa Timnas Indonesia ada di tren sejarah baru. Indonesia berada di tren untuk kembali lolos ke putaran final Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pihaknya tengah mengebut proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reinders agar dapat memperkuat Timnas Indonesia dalam matchday 3 dan 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober 2024 mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 pertandingan tandang melawan Bahrain dan Cina pada 10-15 Oktober 2024. Tanggal 20-24 September kita masih ada waktu 4-5 hari untuk coba meregister, kata Erick Thohir. Mees dan Eliano merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang masing-masing berasal dari Manado, Sulawesi Utara, dan Maluku. Keduanya akan menjalani rapat bersama Wakil Komisi 10 DPR RI pada 17 September mendatang. Kemudian, Mees dan Eliano masih harus menjalani proses lanjutan bersama Komisi 3 DPR RI. Jika sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi 10 dan 3, proses Mees dan Eliano menjadi WNI akan berlanjut di Kementerian Sekretariat Negara, guna mendapatkan surat keputusan dari Presiden. Terakhir, keduanya akan menjalani sumpah dengan Kemenkumham. Sebagai informasi tambahan, Mees Hilgers dan Eliano Reinders sedang berkarir di Liga Teratas Belanda, Eredivisie. Mees bermain sebagai bek untuk FC Twente, sementara Eliano merupakan winger PEK Zwolle. Kabar gembira menghampiri para penggemar sepak bola tanah air. Nama Jairo Riedewald, pemain sepak bola dengan darah Indonesia yang pernah malang melintang di Liga Inggris bersama Crystal Palace, kini santer dikabarkan akan segera memperkuat Timnas Indonesia. Bocoran menarik ini pertama kali diungkap oleh YouTuber kenamaan, Yusa Nugraha, dalam salah satu videonya. Jairo Riedewald, pemain berusia 28 tahun ini memang bukan nama asing di dunia sepak bola Eropa. Karir profesionalnya dimulai sejak usia belia bersama raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Bersama De Godenzonen, Riedewald bahkan berhasil meraih gelar juara Liga Belanda. Pengalaman berharga ini semakin diperkaya dengan kiprahnya di Premier League bersama Crystal Palace. Kemampuannya yang serba bisa menjadi nilai tambah bagi Timnas Indonesia. Fleksibilitas posisinya ini tentu akan menjadi opsi menarik bagi pelatih Shin Tae-yong. Yusa Nugraha dalam video terbarunya mengungkap bahwa ia mendapatkan informasi langsung dari sumber terpercaya di Belanda terkait kepastian Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Dari situ, saya coba langsung tanya ke Denny, apakah itu benar? Lalu dia jawab, saya tahu kalau dia positif, kata Yusa. Jika kabar ini benar adanya, maka kedatangan Jairo Riedewald tentu akan menjadi suntikan semangat baru bagi skuad Garuda.